Yang bahagia, hari yang penuh dengan sukacita bagi setiap orang yang hidup dan tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan pernah kekurangan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang berharap dan bergantung sepenuh hidupnya kepada dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bicara lagi tentang bahagia. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada satu kesaksian yang menarik dari Rasul Paulus, bagaimana ia memiliki kesucian hati. Kesucian hati diterjemahkan dan ditafsirkan juga dengan kata kemurnian hati. Kemurnian hati. Jadi tidak ada campur aduk dengan hal-hal yang negatif dari hatinya untuk setiap sesuatu yang dilakukan bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah kesaksian Rasul Paulus, bagaimana hasil dari didikan atau nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Kata hati nurani yang murni. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Mengucap syukur dengan hati nurani yang murni. Mengucap syukur dalam kesucian hati. Hati yang tulus, ikhlas, memuji dan memuliakan Allah. Hati yang tulus, ikhlas, memuji dan melayani Allah. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci hati ini, hati yang dipersembahkan untuk Allah melalui setiap aktivitas dan perbuatan baik, yang tidak dimuati dengan pamrih dan motivasi untuk demi dan bagi kepentingan diri sendiri. Itu disebut dengan hati nurani yang murni. Apakah ada hati nurani yang suci? Apakah ada orang yang melayani Tuhan, orang yang menginjili, orang yang mengabdikan hidupnya dalam satu pelayanan tidak dengan hati nurani yang murni? Paulus bersaksi di dalam Filipi pasal 1. Ada orang yang bersaksi melayani Tuhan, bercerita tentang Yesus karena kemarahan, karena kepentingan, karena motivasinya. Dan ingat, jikalau seseorang melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan hati nurani yang tidak murni, Paulus katakan Tuhan tidak pernah dirugikan dengan apapun yang dilakukan oleh manusia ketika mereka melakukan kegiatan rohani tidak dengan hati yang murni, tetapi orang itu sendiri yang akan rugi dengan segala sesuatu yang dilakukannya dengan pamrih dan tidak dengan ketulusan hati. Karena itu ketika Yesus Kristus bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Ini merangkumkan segala aktivitas hidup kekristenan kita, keagamaan kita, kerohanian kita dalam berbagai macam aktivitas yang bisa dibagi-bagi dengan berbagai macam kegiatan yang disebut kegiatan rohani. Namun jikalau semua aktivitas yang kita lakukan itu tidak kita lakukan dengan hati nurani yang suci, hati nurani yang murni, oleh karena di balik semua yang kita lakukan itu ada pamrih, ada unsur-unsur kepentingan pribadi, atau ada udang di balik batu, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia. Orang yang melakukan pelayanan dan aktivitas rohani dimuati dengan kepentingan pribadi dan motivasi yang ke kanan dan ke kiri dan tidak lurus kepada Allah, mereka tidak akan melihat Allah. Oleh karena itu, sabda ini sekaligus membawa kita untuk mengevaluasi diri kita sejauh ini sampai detik ini. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan sebagaimana yang dinyatakan sebagai kegiatan dan aktivitas rohani itu kita lakukan dengan hati nurani yang suci, dengan kesucian hati. Paulus mengucap syukur oleh karena dia ditinggali nilai kehidupannya luar biasa.
melayani Allah dengan hati nurani yang murni sebagaimana yang dilakukan kakek nenek moyangnya. Semoga kita mewarisi kesucian hati kepada generasi mendatang. Tuhan Yesus memberkati.